ada apa ya semacam minat gitu, sehingga KMDM ini kita apresiasikan untuk dilombakan setiap tahun gitu Bapak. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah akan diundang ke Jakarta untuk bersama-sama acara kami para teladan pada bulan Agustus. Memang KMDM itu strategis, bagus, idenya bagus, dan itu bisa kena sasaran Tidak. Harapan kami begini, kenapa anak-anak SD, kenapa kelas 1 sampai kelas 3 itu menanam, kenapa kelas 4 sampai kelas 6 membuat kebun di sekolah. Itu harapan kami kalau anak kelas 1 sama kelas 3 itu yang dikei gawean, ibu bapaknya kan ikut sibuk. Nah, artinya sekaligus anaknya mendapat ilmunya, orang tuanya pun juga menjadi ikut dalam kegiatan itu gitu. Makanya kita mengambil sasaran itu. Ini ide cemerlang ya, ide bagus, bisa menggerakkan semua organ, baik wali murid daripada pendidikan lingkungan hidup yang dulu diterapkan itu kan formal. Harapan kami kalau dari pusat itu kan istilahnya hanya menstimulir ya, jadi hanya memberikan pada awalnya, kemudian harapan kami pemerintah daerah mengembangkan untuk selanjutnya dengan dana daerah gitu. Jadi harapan kami seperti itu. Makanya nanti ke depan juga tidak hanya KMDM yang didanai oleh Puspindu saja, jadi KMDM yang memang dari apalagi swadaya itu yang bisa juga kita angkat ke nasional. Jadi itu bisa multi efek ya, bisa untuk pembelajaran, bisa menghasilkan uang. Iya betul, memang, dan kami berharap itu bergulir Bapak. Jadi misalnya gini, sekolah kan sudah membuat bibit, misalnya bibit itu tidak hanya ditanam oleh kelas 1 dan sampai kelas 3, tetapi dari bibit itu boleh juga dijual, boleh itu nanti hasilnya dibuat lagi seperti itu gitu, harapannya. Misalnya 1 kilo bibit jati itu kan sekitar 300.000 ya. Itu sekitar 2.000 sampai 3.000 pohon kan. Kalau bisa dijual. Nah, itu harapan kami seperti itu. Jadi pihak sekolah juga bisa memberikan motivasi kepada para siswa. Nanti kalau misalnya sudah jadi bibit, jadi bibitnya saja sudah bisa dijual. Nanti setelah ditanam, kalau barangkali pembuatan bibitnya juga bisa variasi dalam hal yang jangkanya pendek. Jadi misalnya ini anak sekolah nanam kelas 1 ini, nanti kelas 6 kan kalau misalnya sengon 6 tahun kan sudah bisa terbang. Oh, jadi sekolah kelas 6 sudah bisa untuk bayar masuk SMP-nya. Seperti ini perlu dikembangkan strategis. Kayak nanti saya minta tolong ibu, jadi yang lulus SD gimana, itu kan mau kita kasih 1 pohon jati untuk ditanam di rumah. Jadi begitu lulus kita sangoni kayu pohon kayu jati. Mestinya kita serahkan tanggal 27 Juli. Tapi nanti pohon bantuan dan bapak untuk menyerahkan pada siswa. Walaupun belum lulus tapi komitmennya sudah lulus. Jadi nanti begitu dia lulus kita kasih 1 pohon jati, nanti bu bapak tolong diserahkan agar ditanam di rumah. Jadi itu tentang kami akan berfungsi perpisahan tapi buat jenengan di sini biar rata. Itu KBS-nya Bapak di sini di mana? Nanti di belakang ya. Kalau ini tahun berapa Bapak mulainya di sini? Oktober 2008. Berarti masih 7. Dananya dari lokasi KBS itu masih di area sekolah ya Pak? Boleh minta nomor HP Bapak? 08
958 661. KBS kan tanaman pun apa man? Itu dari tanaman pertanian, perkebunan sampai hutan. Tapi kita nanti fokus ke pertanian, ke sayur, mayur, pertanian sayur, mayur. Tanaman keras? Tanaman keras ada. Itu banyak kendala, ada jati, ada mauni, ada nangka itu kebetulan tumbuh ya. Anak-anak bawa biji dan tumbuh. Sengon kan? Sengon ada. Matoa. Matoa itu ini yang udah agak langka sekarang. Apa tadi? Ya, cahaya itu. Ya Ustaz. Kalau ada yang kering berarti biasa. Kalau ada yang basah Iya. dia langsung. Kalau dia mati berarti ini berarti dia basah. Yang ini berarti malas. Yang kering Bisa jadi karena seremnya kalau disiram terus jadi benteng dia mati. Untuk menyampaikan rangkaian acara yang akan berselenggara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta atau yang mewakilinya. Acara yang ketiga adalah laporan kegiatan sekolah dalam rangka lomba penghijauan dan konservasi alam kategori kecil menanam dewasa memanen. Lomba penghijauan dan konservasi alam nasional
Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen Kehutanan dan Perkebunan DIY atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Yus, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu anggota komite, orang tua siswa, wali murid SD dan juga Bapak Ibu guru kepala SD Diwangan yang sangat-sangat kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penilaian lomba PPKAN tingkat nasional yang alhamdulillah tadi Bapak Ibu Tim Yuri sudah berkeliling. Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak Dr. Andes Samsuri MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, karena mendapat panggilan koordinasi mendadak dalam rangka dari jadi kota tidak bisa hadir di sini. Ini Bapak Ibu Tim Yuri mohon maaf. Selamat datang di tim dari Dinas Pendidikan. Penilaian penghijauan dan persoalan tingkat nasional yang dihormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Yogyakarta, Bapak Kepala Dinas di Perindak Koktan Kota Yogyakarta yang dihormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran yang dihormati, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan Bapak Ketua RT RW, wali siswa yang dihormati, dan yang berkita, sehingga kita bisa silaturahmi dalam rangka penilaian lomba penghijauan dan persoalan tingkat nasional tahun 2009. Bapak Ibu Ketua Tim Penilai yang hormati, kami laporkan bahwa di SD SD Diwangan yang kita kelola dengan sebagainya dalam rangka membentuk anak cinta lingkungan, dan mulai bulan Oktober 2008 alhamdulillah dari Departemen Kehutanan masuk program yang mengembangkan dari pertanian, perkebunan, kemudian masuk ke kehutanan. Dalam hal ini secara khusus saya ucapkan terima kasih atas ide dan gagasan dari Departemen Kehutanan. Saya selama mengelola KMDM ini sangat-sangat merasakan manfaatnya, sangat-sangat mengambil kesimpulan bahwa program KMDM ini strategis dalam rangka menciptakan anak cinta lingkungan. Mengapa? Karena dari sini bisa menggerakkan semua organ siswa, organ wali murid, organ komite, organ semua instansi, karena lintas sektoral. Maka saya berharap KMDM bisa dikembangkan di seluruh sekolah. Alhamdulillah untuk gugus di Umbelarjo ini sudah 6 SD yang kita selesaikan berbiji dalam rangka penilaian akhir. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa dan restu kami, makanya mohon doa dan restu. Mudah-mudahan KMDM ini bisa dilaksanakan baik, sehingga kami berharap setiap sekolah nanti bisa melakukan KMDM. Mohon maaf atas kesalahan kehilafan, dan akhirnya waktu penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang mewakili instansi di seluruh provinsi dan kabupaten kota Yogyakarta, kami aturkan rasa terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya atas terlaksananya program KMDM. Pertama kali saya perkenalkan Bapak, sebetulnya kami ini bukan juri ya Bapak. Sebenarnya yang menjuri ini tim provinsi. Jadi tim provinsi telah menetapkan SD Giwangan sebagai yang terbaik dari 14
14 SD ya Bu Indah, 14 SD yang telah melaksanakan program KMDM untuk DIY. Jadi kami ini dari Jakarta diminta untuk mengklarifikasi apa betul kata tim provinsi ini yang terbaik, seperti itu. Jadi oh ternyata begini, seperti itu ya Pak Ibu. Kami memperkenalkan, barangkali saya Ida Setiawati, kemudian Ibu yang cantik pakai kerudung biru Ibu Indah Lestari, dan Bapak Agus Sunario. Tapi ada dua orang lagi dari tim kami yang berpisah untuk menilai kategori yang lain. Ada 2 orang, jadi kami berlima dari Jakarta. Sedikit kami akan memberitahukan sebenarnya ide KMDM ini apa sih gitu. Jadi untuk penghijauan itu kan sekarang gempa di mana ya, gempa bencana di mana-mana, karena Jogja ada gempa, jadi yang ada di sini gempa gitu. Bencana dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya pohon ini bisa tertanam semaksimal mungkin? Sekarang departemen punya program namanya One Man One Tree. Bukan berarti hanya men-nya saja yang menanam, bukan berarti hanya laki-lakinya saja yang menanam, tetapi 1 orang menanam 1 pohon. Itu program kami sekarang. Diharapkan seluruh penduduk Indonesia sekian ratus juta bisa menanam. Kenapa kecil menanam, dewasa memanen? Harapan kami, siswa SD kelas 1 dan sampai kelas 3 menanam. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 menanam, kan pasti bapak ibunya ikut sibuk. Pak ini, ibu ini, sibuk semua. Jadi kenapa? Bapak ibunya juga ikut menanam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kelas 4, kelas 5 juga, kelas 4 sampai kelas 6 menanam? Harapan kami, nanti pada saat SD menanam, seperti disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, pada waktu SMP, pada waktu SMA, pada waktu mahasiswa, itu sudah bisa memungut hasil yang ditanam tadi untuk membayar misalnya masuk sekolah yang berikutnya yang lebih tinggi. Harapan kami begitu. 9 siswa yang insya Allah nanti lulus semua. Nah, beliau adalah 10 besar. Buat berkenan Ibu dan Bapak selaku tim penilai untuk menyerahkan bibit. Pesan untuk anak-anak agar pohon jati ini ditanam di rumah. Besok depan ketika kalian jadi sarjana, ya, itu dipersilahkan dari ketua tim Ibu didampingi Ibu Indah dan Bapak Agus. Dan nanti dilanjutkan Bapak Ketua Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dilanjutkan dari Kepala Dinas Pertanian Kota. Dinas Pertanian Kota. Pesan Ibu ini ditanam di rumah. Ya. Sudah? Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang hormati, tradisinya akan kita teruskan setiap tahun ya. Terima kasih. Pesannya akan ditanam di rumah masing-masing dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kemudian dari Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, Bapak Kepala Dinas Deperindak Koptan Kota Yogyakarta, itu yang mewakili. Ibu Kepala Dinas. Ibu penyuluh, Ibu Indah, untuk Bapak. Bapak Lurah gimana untuk menyerahkan? Ini Bapak Lurah kita yang mensupport untuk hijaunya Kelurahan Giwangan. Kita aplaus untuk Pak Lurah kita. Ini misalnya ditanam nanti dipantul oleh Pak Lurah. Bapak Komite, Bapak Komite, mohon menyerahkan dia dulu.
Yang terakhir dari nanti yang akan menyerahkan Bapak Joko Sudarto dari Ketua Pokja KMDM. Monggo Pak Komite. Itu anak-anakku, setelah kalian lulus ini ditanam di rumah ya. Nanti pohon jati ini akan besar dan kelak bisa kalian petik hasilnya. Bikin rumah yang bagus pohon jati dengan kayu jati. Oke? Terima kasih, doa kami doa Bapak. Demikian Bapak Ibu, mungkin anak-anak mau untuk foto bersama. Didampingi Pak Komite, Pak Lurah, Pak Kepala Dinas Pendidikan. RBTV Pak Komite. Nanti kalau kamu plastiknya dilepas dulu ya nak ya, jangan dipakai plastiknya nanti kayu. Agak miring, miring aja. Nah, miring. Belakang kalau tinggi anak-anaknya. Dengan mutiara, tapi sayang pondoknya juga bagus, kok nggak seperti dulu, terasa sangat panas sekalian. Maka dari itu program tahun 2008, Ibu ya, kita semua tanami di sini. Untuk yang bisa ditanami seperti Bapak Ibu lihat tadi sudah ada pohon mangga, pohon sawo kecil dan yang lainnya. Dan supaya tidak merampak atau basah itu Mas, tidak kelihatan gersang lah itu. Setiap sekolah seperti disampaikan tadi oleh kepala sekolah bahwa Pak Guru untuk bertanggung jawab termasuk siswanya semua membawa pot satu-satuan sekolah. Jadi macam-macam kembang yang ada yang punya apapun dipasang di sini mungkin bisa lihat sendiri. Dan mungkin program yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Dinas atau yang mewakili tidak perlu kami bilang sudah jelas dan laporan dari kepala sekolah. Yang jelas kemarin waktu dengan Ibu Kepala Sekolah dan Pak Kepala Sekolah yang baru ini karena baru 1 bulan, kita bukan hanya pelindung sekolah saya supaya anak-anak tenang dan istilahnya itu sekolahnya ada istilah pokoknya imbang dengan sekolahnya ada. Maka dari itu dengan adanya pengenalan kepada siswa itu ada kolam. Di sini juga ada kolam supaya tahu anak-anak kecil itu bahwa dari kelas 1 sampai kelas 6 cara menyajikan bagaimana. Itu udah lama bukan programnya Pak Imbang. Terus tanaman yang lain dari adanya program dari pemerintah yaitu kecil menanam dewasa memanen. Nah itu tadi Bapak dan Ibu saya bisa melihat mungkin kami dari pemerintahnya mendukung kepada Bapak Ibu guru dan kepada Pak Tua murid istilahnya untuk mengenalkan bahwa apa yang menjadi tanaman bisa komoditi di sana ada mahoni, ada jati dan ada yang lainnya. Jadi istilahnya mengenalkan kepada anak sekolah yang ada. Karena apa? Saya tahu persis di Kota Madia, Ibu sekalian, mungkin nanti sebentar lagi Pak Guru baru merana juga tempatnya juga. Karena kita sudah dulu tempatnya sudah diprogram dengan baik. Ternyata ada tambahan sekolah baru belakang, ini sudah bagus tambahan. Ini mungkin sebentar lagi ruang perpustakaan juga yang belakang tadi Rubrisani juga nanti akan jadi bangunan lagi. Nanti mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah, guru jadi istilah tidak masalah. Yang jelas yang sempit juga bisa mungkin dengan tahap yang lain kami dari komite dengan Bapak Ibu orang pemilik yang punya dalam rangka penghijauan khususnya di SDG Bang Adi. Mungkin itu Bapak sekalian kami sangat mendukung dengan program ini karena ini merupakan pembelajaran untuk anak sampai dewasa dan istilahnya itu tadi dari kecil nanam nanti kalau sudah gede bisa jual. Itu mudah-mudahan harapan itu karena istilah di sini bukan hanya lingkungan saja dan kami kerjasama dengan lingkungan PRW juga ada, PRT juga ada di sini istilahnya untuk amal sekolah karena tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan lingkungan juga. Jadi bisa terwujud begini sekolahan di Jerman ini dengan harapan mungkin nanti kalau Ibu 5 tahun lagi ke sini pohon mangganya dan lengkengnya sudah berubah. Kalau lengkeng sudah berubah ya, tapi lengkeng di sini nggak pernah panen. Berbuah tapi berkembang berbuah tapi nggak pernah panen. Karena habis sama anak. Mungkin nanti juga sama dengan kolom jauh nggak pernah panen juga. Tapi tidak apa-apa Bu, yang istilah yang jelas tujuannya melindungi Presiden Ispat. Mungkin itu Bapak sekalian ada kurangnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami melihatkan demikian tadi sambutan dari Kepala Komite SD Giwangan Kota Yogyakarta. Mendapat pada acara selanjutnya yaitu ucapan selamat jalan yang akan disampaikan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau yang mewakilinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya menilai lomba PPKN dari Departemen Kehutanan, Bapak dari Dinas Pendidikan Jakarta, Dinas Perintah Kota, dan para dinas sekalian saya hormati. Hari ini Bu Wida dan teman-teman sudah memasuki hari ke-4 di Yogyakarta. Inilah Jogja sebagai pusat pariwisata, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan yang sudah Ibu hargai. Dan hari ini sebagai penutup di kota Yogyakarta, kota pendidikan, tetapi sekaligus kotanya Pak Wagiman, wali kota gila taman, wali kota gila tanaman. Oleh sebab itu hari ini Ibu juga ketemu dengan Sugiman, semua guru yang gila tanaman, yang disertai dengan Mugiman, murid-murid yang juga gila tanaman. Jadi saya kira mohon maaf saya sudah jadi pegawai dipindah-pindah saking baiknya atau karena tidak disenangi oleh teman-teman. Jadi dulu saya di lingkungan hidup 11 tahun juga menemani kota dalam rangka menyiapkan Adipura. Kemudian berpindah di Bapeda karena terlalu dekat dengan Malioboro, saya tidak kerasan, maka dicarikan habitat di kehutanan. Sekarang saya menemani Bu Wida. Nah, Bapak Ibu sekalian dan tim yang saya hormati, SD Giwangan ini barangkali salah satu contoh bagaimana kita menanamkan rasa cinta tanaman, rasa cinta lingkungan kepada murid sejak awal, sejak dini gitu. Kalau sejak dini itu saya kadang-kadang agak ragu-ragu gitu, karena Mbak Erna kok selalu sejak dini dibawa-bawa, karena nama istri saya itu Dini. Jadi kalau sejak awal itu mestinya sejak anaknya Dini, dari sejak dini. Dan kalau kita baca koran tadi pagi, jadi salah satu bukti komitmen para guru, para pendidik, para murid di Yogyakarta bahwa kemarin kota Yogyakarta mendapatkan 2 penghargaan Adiwiyata, sekolah yang berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah sekolah yang Sugiman dan Mugiman tadi. Jadi mudah-mudahan ini juga merupakan dorongan bagi kita semua untuk terus mengupayakan bagaimana kita semua dari murid sampai pada bapaknya, sampai pada teman bapaknya untuk mencintai tanaman, karena kita semua sadar bahwa dari tanaman kehidupan dimulai. Teman-teman dari Dinas Kehutanan Provinsi DIY, Pak Kepala Dinas tadi menyampaikan, mohon maaf tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Juga atas nama pemerintah Provinsi DIY kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wida berlima. Dari tim ini sebetulnya 5 orang, yang 2 sudah selesai dulu itu. Jadi mudah-mudahan
Ibu dan Bapak, kalau nanti siang sudah kunjung lagi ke Jakarta, membawa kesan yang baik, dan kami mohon maaf itu dalam melayani mungkin banyak kekurangan, tetapi juga di luar itu saya masih ada titipan Bu Wida sebagai orang muda gitu, jangan sia-siakan kesempatan di surga. Karena bapak saya jalan-jalan di Malioboro gitu, karena Pak Komite Sekolah sudah menghubungi para pedagang batik di Malioboro, khusus untuk tem itu ada diskon 40%. Jadi itu nggak usah nawar, nggak usah tanya-tanya, harga yang disampaikan itu sudah masuk diskonnya. Ya, jadi sayang sekali kemarin juga dengan sangat menyesal. Tentunya Ibu juga akan kami bawa ke Krebet. Krebet itu karena kemarin beliau menilai di Bantul. Krebet itu adalah pusat kerajinan batik kayu. Jadi itulah salah satu wujud sinergi antara kehutanan, Sebangsih Kehutanan pada DIY sebagai pusat pariwisata, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Karena kerajinan batik kayu itu disitulah teknologi ilmu diterapkan, karena orang biasanya batik di kain, maka dengan ilmu dan teknologi batik itu dilakukan di kayu yang berupa topeng, yang berupa tempat dakon dan sebagainya. Tapi di situ juga ada unsur budayanya, karena di situ seni dapat dituangkan. Sebagai pusat pariwisata, di situ sebetulnya barang-barang souvenir pariwisata dapat diwujudkan. Tetapi Wida mungkin sudah nyimpen karena Oktober yang lalu kami sudah pamerkan di sana. Tetapi mohon maaf, karena pamerannya di Manggala, tempatnya demikian bagus, itu sekarang rahasianya saya buka. Karena di Jakarta, uang Jakarta dengan uang Jogja itu kan berbeda. Sehingga ganjel pintu yang segini itu kalau di sini 15.000, di Manggala warna bakti saya jual 27.000. Ini nyatanya ya ono sing mundut. Mudah-mudahan sekolah ini dan sekolah-sekolah lain di Jogja akan terus melangkah, membuat lingkungan yang semakin baik, memelihara tanaman itu, dan tentu saya tadi di belakang dengan bisik-bisik tidak hanya jati yang akan dikembangkan, tetapi juga tanaman-tanaman langka seperti nam-nam, kemudian di sini itu ada timoho. Timoho itu dikira nama jalan, ternyata juga nama tanaman. Sehingga nanti saatnya kita tahu bahwa dengan begitu maka keanekaragaman hayati akan tetap terlindungi. Saya ingin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji guru benar-benar naik, Pak. Gaji tersebut akan kami tabung dan untuk selanjutnya akan kami berikan lahan yang luas dan akan kami tanami dengan pohon jati, Pak. Amin. Hadirin sekalian yang kami muliakan, acara demi acara sudah kita lalui bersama dan tanpa terasa sampailah kita pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Namun sebelum acara ini kita akhiri, saya selaku pembawa acara di sini perkenankanlah kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam kami menyampaikan seluruh rangkaian acara pada hari ini ada sikap ataupun tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Segera kita akhiri acara pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa mohon. Cukup demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami hanya dapat mengaturkan kepada seluruh hadirin untuk mengucapkan selamat jalan. Semoga akan tiba di tempat tujuan dengan keadaan sehat walafiat, kurang dari 1 Oktober. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.